Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya atas nama Muhammad Rafiansyah izin untuk menjelaskan dari kelompok 10, perwakilan dari kelompok 10 yaitu tentang sound decibel measurement. Nah, pada saat ini ada contoh alat yang udah kita buat sebelumnya. Tetapi sebelum itu kita harus tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan dan kenapa kita membuat alat ini. Jadi alasan kita membuat alat ini yaitu mungkin di sekeliling kita masih belum terlalu sadar bagaimana pentingnya mental health untuk seluruh mahasiswa ataupun di masyarakat umum. Nah, itu mungkin kita tahu tentang mental health, tapi kita nggak seberapa pikir tentang hal itu. Dan kita juga harus tahu sebenarnya dari level suara yang ada di lingkungan kita ataupun dalam satu ruangan itu sangat mempengaruhi. Tetapi kita tidak sadar dengan hal itu, kita tidak acuh tak acuh tentang hal itu. Nah, dengan demikian munculnya alat ini yaitu untuk bisa mendeteksi sebenarnya kualitas yang ada di dalam satu ruangan ini seperti apa dan apakah memang ini udah cocok atau sesuai dengan standar nasional Indonesia ataupun masih belum. Nah, ini kita bisa melihat dari hasil yang akan disampaikan di IoT yang udah kita buat. Mungkin cukup dari saya, bisa langsung ke teman yang lain. Oke, masuk ke akil ya. Oke, masuk ke akil. Nah, setelah kita diberitahu oleh Mas Rafid tentang latar belakang, nah kita tuh sekarang ingin menjelaskan bagaimana sih cara kerja alat ini atau sound meter ini. Jadi alat ini itu kan untuk mengukur kualitas suara. Nah, ukuran itu untuk membantu pada proses audit lingkungan hidup. Makanya ini sangat segmented kepada auditor-auditor dan teknik lingkungan atau akademisi teknik lingkungan. Nah, cara kerja sistem ini, jadi pertama ini kan sound meter ya. Sound meter kan untuk mendeteksi adanya suara. Nah, level suara maksudnya. Nah, lalu yang berbeda dari sound meter lainnya, pada alat ini itu mensampling 3 kali, lalu dirata-ratakan. Itu hanya sekedar untuk perbandingan pada aslinya. Mungkin aslinya kita perlu 10 kali karena standar audit seperti itu. Contohnya, misalkan pada detik pertama saya bernyanyi itu menghasilkan 70 desibel suara. Lalu di detik kedua saya menghasilkan 50 desibel suara karena masuk ke nada rendah. Dan di detik ketiga saya masuk 60 desibel suara. Lalu alat ini akan menjumlahkan semua lalu dibagi 3 gitu. Dan akan menampilkan hasilnya di sini. Di IoT juga. Jadi 70 tambah 50 tambah 60 bagi 3 kan 60 ya. Maka 60 itu dikalkulasikan dan diberikan statusnya di hasil dan di IoT-nya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Jadi dari alat kami ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu ada sensor suara, kemudian ada LCD OLED, kemudian ada Node MCU sebagai controller. Lalu untuk cara kerjanya ini secara singkat, yang pertama itu diberikan input suara, lalu suara ini masuk melalui sensor, yang dimana data suara ini akan dikonvert menjadi besaran desibel oleh Node MCU. Kemudian data ini akan dikirimkan ke IoT melalui Node MCU, yang dimana hasil proses data ini akan muncul pada platform IoT dan juga LCD OLED. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman. Melanjutkan presentasi sebelumnya, di sini saya Hamdan Nur Azam akan memperlihatkan bagaimana sistem IoT dari alat pengukur desibel suara cerdas kami. Nah, di sini ini bukan tampilan dari laptop, di mana di sini kita memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama adalah historical terkait alat pengukuran ini. Nah, di sini kan menghasilkan grafik pengukuran real time. Nah, di sini kita bisa melihat historical perhitungan seperti beberapa waktu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya. Nah, di bawahnya sini kita memiliki status pengukuran terkini dari sound level meter. Jadi untuk kondisi saat ini kita dapat melihat statusnya di parameter ini atau di gauge ini. Nah, di sebelah kanannya kita dapat indikator save. Indikator save ini akan menyala ketika status dari sampling kita atau perhitungan kita adalah kondisi aman. Nah, di sebelah kanannya ada noisy. Noisy ini merupakan lampu indikator akan menyala ketika status sampling adalah noisy, dan dangerous akan menyala ketika status perhitungan adalah dangerous atau berbahaya untuk kesehatan. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana grafik ini bergerak, dan kita bisa melihat historical sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya. Dan ini adalah kondisi live-nya. Nah, kemudian sebelah kiri kita dapat melihat catatan
atau status. Nah, fitur ini sangat penting karena mempermudah proses audit, di mana di sini kita lihat pesan-pesan ini kan terkirim ke HP kita dengan status apakah status ini aman, awas atau berbahaya. Nah, mungkin ini adalah tampilan dari laptop kami. Kemudian kita akan melihat bagaimana tampilan dalam bentuk smartphone atau handphone kita. Nah, di sini kita dapat melihat untuk tampilan handphone kita pertama memiliki SoundDB di sini untuk kondisi saat ini, kemudian status safe, noisy and dangerous yang akan menyala ketika indikator telah mengidentifikasi waktu sampling. Dan di sini adalah grafik untuk pengukuran dan historical dari pengukuran. Yang kita bisa melihat bagaimana grafik itu dalam melakukan sampling pengukuran, apakah terus naik turun, dan lainnya. Kemudian ini adalah pesan yang akan tersampaikan ke HP kita berupa pesan message yang akan menjelaskan status atau kondisi saat pengukuran. Nah, mungkin kurang lebih dari kelompok 10 ini presentasi kami. Semoga alat kami adalah alat yang bermanfaat dan dapat terus disempurnakan dan dikembangkan di kemudian harinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.